Luar biasa ya sahabat Nabi. Sholat sampai nangis, air matanya menetes ke tiga. Kita sholat ya menetes juga, iler ya, karena sambil tidur gini ya. Nabi sendiri, beliau kembali ke rumah beliau dalam keadaan senang. Para sahabat mereka nggak tahu huduran Nabi, akan kehadirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak tahu kalau Nabi ngintip di situ. Terus Nabi pulang dalam keadaan senang, bangga, bahagia. Ya senanglah Nabi ngelihat umatnya, dalam hal ini sahabat ya, istiqomah dalam ibadah. Kalian mau beli rambutan seikat, ada yang jeleknya, ada yang masih pentil, ada yang masih hijau, ada yang busuk. Tapi ketika kita ngomong, bang manis tuh bang, rambutannya bang, manis ini, coba aja. Boleh bang coba, ya dikasih sama abangnya pasti ya, manis nih. Oh iya manis, beli bang seikat. Sampai rumah busuk. Ya itu pasti ada yang busuk, gak mungkin manis semua, gak mungkin bagus semua, ya kan? Nah itu ibaratnya gitu. Allah itu membeli itu semua muslim. Kita itu bukan sendirian, kita orang beriman, diikat ibarat rambutan. Ada nabi, ada rasul, ya ada kita nih yang banyak cacatnya, banyak buruknya, ibaratnya gitu. Jadi kalau untuk contoh tempat yang bagus, tetap sholat harus pakai ilmu, harus ngaji yang benar, bacaannya juga harus benar. Ya, walaupun orang ini bodoh, asal dia beriman, ya syaratnya dia beriman, dia bisa masuk surga. Tapi kalau dia kafir walaupun pinter, ya tetap masuk neraka. Li'annal kafiro, karena sesungguhnya orang kafir itulah ya'budu, tidak menyembah, illa sonama, kecuali berhala, wala yu'minu, dan dia tidak beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Dia gak percaya akhirat. Wal mu'mina, sedangkan orang yang beriman, itu aslinya innal mu'mina, innanya dibuang, dimazuk karena maklum. Sementara orang yang beriman itu ya'budu, menyembah Allah, akan Allah, maksudnya beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Melanjutkan kisah di mana Nabi dalam tanda kutip ngintip ya, ngelihat sahabatnya apakah mereka pada bangun malam. Ternyata mereka pada bangun malam. Terus sholat malam, sholat tahajud, sholat witir ya, sama kita ya. Kalian juga kalau malam bangun kan kencing. Falamma asbaha, maka tatkala masuk waktu subuh atau masuk waktu pagi,
wa hadaru dan mereka pun hadir, para sahabat hadir, al masjidah akan masjid, datang ke masjid, wasallu lalu sholat, ya sholat berjamaah, sholat al-fajri akan sholat subuh. Jadi yang disebut sholat fajar yaitu sholat subuh. Sholat sunnah fajar itu sholat qobliyah subuh. Khalfan Nabi, di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makmum. Selesai sholat ya biasa kayak kita zikiran, terus kemudian doa. Fa'aqbala, maka menghadap siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwajhihi dengan wajah beliau, ilaihim kepada mereka. Maka kemudian Nabi Muhammad menghadap ke belakang, melihat sahabat-sahabatnya. Ya tentu yang pertama yang dituju adalah sahabat Abu Bakar. Faqala, maka berkata beliau, Nabi kemudian bertanya, masruron dengan keadaan bahagia atau dalam keadaan gembira, ya Aba Bakrin, wahai sahabatku Abu Bakar, lima karena apa, bakaita menangis kamu, fi hadhil ayati ketika dalam membaca ayat ini. Ayatnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah At-Taubah ayat 111. Faqala, maka berkata, maksudnya menjawab, Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, kaifa, bagaimana ya Rasul, la abki, tidaklah aku menangis, wa qad qala, sementara telah berfirman Allah Ta'ala, ishtaraitu, membeli aku. Allah berfirman ya Nabi dalam Quran, aku telah membeli nufusa ibadi, akan jiwa-jiwanya hambaku, idza kana, ketika adanya siapa al-abdu budak, ma'yuban dia cacat, la yashtari, maka tidak jadi membelinya. Kalau budaknya cacat atau barang cacat, ya kita pasti nggak jadi beli, kan begitu. Auzoharo, atau tampak atau jelas atau kelihatan, aibuhu, aibnya, aib itu cacat, kekurangan, atau kekurangannya kelihatan. Budaknya misalnya korengan, kalau barang misalnya barangnya patah, pecah. Ba'da syira'i, setelah membelinya, tapi udah telanjur dibeli, ya rudduhu, maka niscaya akan mengembalikannya siapa? Al-mushtari, orang yang membelinya. Kalian mau beli baju nih, terus melihat bajunya itu jelek, kira-kira dibeli gak? Enggak. Kenapa? Karena ada cacatnya, ada kekurangannya, ibaratnya begitu. Paham ya? Nah, kan Allah bilang bahwa Allah itu udah membayar kita nih manusia, ya jiwa kita, harta kita. Bahkan disebutin sama Allah bi anna lahumul jannah. Kan kita mengabdi nih kepada Allah ya. Kita beribadah kepada Allah, kalian sholat, dia bela-belain pulang sekolah capek masih sholat. Sekarang nih puasa, bela-belain yang perkara halal makan kita kagak lakuin, minum kagak kita lakuin, ngaji, ya, ini masuk kan ngaji susah. Orang-orang pada di rumah, ya kan di rumah main HP, ya enggak, sambil ngobrol sama temen ya kan, ngomongin teman kita yang
jelek-jelek. Si Anu lo tau nggak? Kenapa? Itu kan rambutnya kan botak dia. Pantesannya kayak kerudung mulu. Oh ternyata botak rambutnya. Ada rambut. Enakan begitu ya kan. Ngaji sama Pak Ustadz kan repot, susah kalau ngartiin. Wah tinggalan lagi nanya. Belum ngerjain PR ya kan. Tapi yang kayak gitu kemarin disebut sama Allah apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Innama yatadzakkaru, hanya saja yang mau belajar itu adalah ulul albab. Apa itu ulul albab? Orang yang cerdas. Berarti kalau yang gak mau belajar, gak mau mikir, orang yang on alias teh oleh. Makanya kalau kalian mau dianggap cerdas ya belajar nih, ngaji maksudnya. Orang kalau nggak sekolah aja lama-lama bodoh, ya karena otaknya jumut, otaknya beku. Nah manusia itu diibaratin sama Allah tuh barang seperti itu. Kita ini udah dibeli sama Allah. Lah gimana kalau kita cacat, nggak sempurna? Kemarin Pak Ustadz ngomong misalnya, ada nggak manusia yang aku sempurna? Nggak ada, kecuali Nabi Muhammad. Ya. Ulama sekalipun lah nggak ada yang aku sempurna. Ibarat barang cacat. Nah kira-kira dibeli nggak sama Allah? Kagak. Barang kalau cacat, rusak, ditaruh di mana? Tong sampah. Kalau bajunya bagus, ditaruh di mana? Di lemari. Kasih minyak wangi, kasih kamper, ya gak? Kalau bisa diplastikin, ya kan? Ya iyalah orang bajunya bagus. Ya ibarat manusia, sholatnya bagus, ngajinya bagus, puasanya bagus, sama orang tua juga bagus, sama temen bagus, pokoknya cakep lah. Nah nanti ibarat baju maka akan diletakkan di tempat yang bagus juga. Nah di akhirat itu tempat yang bagus di mana? Surga. Gitu. Tapi kalau bajunya jelek, bajunya cacat, terus kemudian dibuang tong sampah, berarti kan ditaruh di tempat yang tidak bagus, tidak layak. Nah, ibarat baju jelek begitu. Nah sekarang sholat kagak, puasa kagak, ngaji no. Sama orang tua kagak nurut, mau bantah, tukang ngambek. Berarti ibarat baju bagus apa jelek? Nah kalau jelek berarti dibuang kemana? Tong sampah. Nah tempat yang jelek di akhirat di mana? Neraka. Mau masuk neraka? Enggak. Gitu. Ya, makanya jadi barang yang bagus. Kalau barang bagus nanti insya Allah dilirik sama yang beli. Wah bagus nih gitu. Ibarat kita tadi nanti bagus, nanti bakal dilihat sama Allah. Fa'in kuntu, maka jika adanya aku itu makyuban punya aib, indah syiroi saat telah dibeli, auzo'aro atau tampak apa al-aibu aib atau kekurangan, ba'da syiroi setelah dibeli, waradani dan mengembalikan aku. Siapa? Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. Fa'akunu, maka jadilah aku. Kalau aku dikembaliin ibarat barang tadi, yaitu min ahlin nari, termasuk penduduk neraka, atau termasuk dari penghuni neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita masuk surga. Fali ajli dzalika, maka karena hal demikian, ya karena mikirin itu ya Rasul, kuntu adapun aku itu abeki, aku menangis. Makanya saya pas lagi sholat sambil nangis. Ya Rasul, gimana saya gak nangis?
Orang barang aja kalau jelek kagak dibeli, sementara saya manusia kalau saya jelek punya aib ya pasti nggak dibeli sama Allah lah. Terus saya masuk neraka ya Rasul. Maka fajaa, tiba-tiba datang siapa? Jabrailu, malaikat Jibril alaihi salam. Dibacanya Jabroil atau Jibril boleh. Waqala, dan berkata beliau malaikat Jibril, qul, katakanlah ya Muhammadun, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Abi Bakrin, kepada sahabatmu Abu Bakar, idza alima, ketika sudah tahu, siapa al-mushtari, orang yang membeli, aibal abdi, akan aibnya seorang budak atau kekurangan seorang budak. Kalau tadi bisa contohin barang, misalnya barangnya jelek, wastarohu, lalu tetap membelinya, tapi tetap beli dia, biaibihi, dengan aibnya atau dengan adanya kekurangan pada budak tersebut ya, atau dengan adanya kekurangan pada barang tersebut. Kalau tadi bahasa contohnya misalnya baju, udah dikasih tahu penjualnya, Pak ini bajunya robek, kok masih dibeli juga, misalnya gitu ya. Ya maka laisa lahu, tidak ada baginya, wilayatur raddi, kemampuan untuk mengembalikannya. Ya maka nggak boleh dibalikin lah. Misalnya ya, kalian punya pulpen macet-macet, pulpennya kagak lancar, terus teman kalian seneng sama pulpen kalian tuh, terus dia bilang nih, misalnya gitu, Nis, pulpen lu gue bayarin Nis 2.000. Bisa bilang nih, pulpen gue macet-macet, udah Nis gue bayarin, gue seneng nih, ya macet-macet masalahnya, udah gue bayarin, goceng. Udah nih sama Nisa dikasih nih 5.000 kan harganya, deal tuh ya, udah deal, dibeli tuh sama teman Nisa, dikasih duit ini 5.000. Pas dipakai macet-macet, orang itu marah-marah, Nisa, bisa gimana sih pulpen lu macet-macet? Coba yang salah siapa di sini? Nisa yang jual apa temennya yang beli? Temennya yang beli. Kan dikasih tahu sama Nisa. Berarti orang yang seperti itu kagak boleh protes, ya enggak? Udah tahu pulpennya macet, dia terus ngebeli, berarti orang itu kagak boleh protes, ya harus menerima sesuai keadaan. Paham maksudnya? Nah kalian beli baju nih, kata orangnya, Pak ini jahitannya kurang bagus Pak, yang ini aja nih bagusan, Pak saya suka yang ini motifnya nih. Pas sampai rumah dipakai, ya bajunya kekecilan, badannya segede gaban. Mereka ya kan? Dia robek. Boleh gak kita protes? Pak nih jahitannya jelek nih, boleh gak? Nah boleh, kan kasih tahu gitu ya. Nah itu dalam hukum jual beli itu begitu. Nah sama nih, wallahu ta'ala, maka adapun Allah ta'ala itu karena adalah zat aliman, yang maha mengetahui. Sementara Allah itu maha tahu bi aibi abdihi, dengan aib hambanya, dengan kekurangan hambanya, qabla ayakhluqahu, bahkan sebelum menciptakannya. Bahkan sebelum Allah menciptakan kita, Allah udah tahu. Di zaman azali itu kita kan diciptain dengan takdir kita kan. Kalian umurnya berapa, jodohnya siapa, punya anak berapa, matinya kapan, itu udah ditakdirin. Berarti kan Allah maha mengetahui terhadap diri kita. Paham ya? Jadi Allah tuh tahu bahwa kita itu banyak aib, banyak celah ya, sholat masih suka bolong,
sama orang tua masih suka ngelawan, puasa masih suka ngomongin orang, ngaji masih suka tidur, muap, nah itu pokoknya banyak kekurangan lah kita ya. Nah itu tapi tetap dibeli sama Allah tuh, karena Allah tahu kekurangan kita, udah tahu Allah, orang-orang yang nyiptain kita gitu ya. Wa ma'a aibihi, dan bersama aibnya, ya istaro, maka Allah tetap membelinya, Allah tetap bayarin. Fala yarudduhu, maka tidaklah Allah mengembalikannya, dan Allah gak bakal balikin. Padzalikal aibu, maka adapun aib tersebut atau kekurangan atau cacat yang ada pada diri kita sebagai hamba Allah, ba'da syira'i, sesudah penjualan atau sesudah pembelian, boleh sama aja, sesudah transaksi jual beli. Wa fi mas'alatin, dan contohnya pada suatu masalah, innaman, adapun sesungguhnya orang, ishtaro, yang membeli, asyrota abidin, akan 10 budak. Ini contohnya budak ya, kalau sekarang udah gak ada budak. Zaman dulu masih ada perbudakan. Kalau ada orang beli budak sebanyak 10, satu paket ya, fawajada, lalu mendapatkan atau menemukan, minhum, dari mereka, dari budak-budak yang dibelinya itu sebanyak 10 budak, wahidan, akan 1 orang, maksudnya 1 budak, ghairu ma'yubin, yang tidak punya cacat atau tidak kekurangan. Dari 10 cuman 1 yang bagus, yang gak punya cacat, yang gak punya aib, berarti sisanya jelek 9-nya. Wa aroda, lalu berkeinginan, siapa al-mustari, orang yang membeli. Sementara orang yang membeli budak itu berkeinginan ayyahuda, untuk mengambil, ghairal ma'yubi, akan selain budak yang cacat. Lalu dia pengen nuker, pengen ganti, pengen dapat budak yang tidak cacat. Wa yaruddu, dan mengembalikan, al-bakina, akan sisanya. Sisanya dikembaliin yang 9 itu. Nah, menurut Islam boleh nggak? Fasyar'u, maka secara syariat, la ya'muruhu, maka tidak memberi perintah kepadanya atau tidak memerintahkannya, maksudnya memerintahkan kita, bidzalika, dengan hal tersebut, maksudnya mengembalikan. Secara syariat nggak boleh dikembaliin. Bal ya'muruhu, akan tetapinya, bahkan memerintahkannya. Justru syariat memerintahkan, biqabuli kullihim, dengan menerima setiap dari mereka atau menerima semuanya. Syariat nggak memperbolehkan. Ya gampangnya gini lah, kalau kalian bingung, kalian mau beli rambutan seikat. Rambutan seikat tuh pasti bagus semua nggak? Enggak, ada yang bagus, ada yang masih hijau, ada yang masih kecil, ada yang pentil doang, kadang-kadang gitu ya, rugi banget tuh. Nah, masih hijau kecil ya kan? Ada yang enak, ada yang manis, ada yang busuk. Satu ikat itu nggak semuanya enak, nggak semuanya bagus. Ada yang jeleknya, ada yang masih pentil, ada yang masih pahit, ada yang masih hijau, ada yang busuk. Tapi ketika kita ngomong, bang, beli rambutan berapa seikat, maka seikat itu akan kita bawa. Boleh gak kita pilihin? Ini aja bang, yang bagus bang. Oh, ini 1, 2, boleh gak? Agak boleh, kecuali disatu-satuin, ya. Kecuali di satu-satu kita milih sendiri, kayak di mangga misalnya.
beli mangga, nah itu kan milih sendiri. Tapi kalau rambutan seikat harus beli satu ikat, paham ya? Nah, Allah itu membeli kita itu semuanya seorang muslim. Nah nih, wallahu ta'ala, dan adapun Allah ta'ala itu ishtara, membeli. Sementara Allah telah membeli kullal mu'minina, akan setiap orang-orang yang beriman. Allah udah membeli semua orang beriman. Ya pada khola, maka termasuk fil bai'i, dalam jual beli tersebut, ya maka termasuk juga di dalamnya al asfiya'u, orang-orang yang terpilih. Maka di dalamnya juga ada orang yang terpilih. Karena seikat itu ibarat rambutan tadi, yang disebut rambutan itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang pentil, ada yang busuk. Nah, seikat itu ya ada asfiya, orang yang terpilih, wal auliya'u, dan juga ada para wali, wal ambiya'u, dan ada juga para nabi, wal mursaluna, dan juga ada para rasul. Nah, ibarat satu ikat tuh, kita itu bukan sendirian, kita orang beriman, kita bareng nabi, bareng rasul, diikat ibarat rambutan. Satu orang mukmin diikat, ada nabi, ada rasul, ya ada kita nih yang banyak cacatnya, banyak buruknya, ibaratnya gitu. Yefa bi ijma'il ummati, maka dengan kesepakatan umat, ya menurut ulama tentunya disepakati, an la yuradda, bahwa Allah tidak menolak atau mengembalikan al anbiya, akan para nabi. Gak mungkin Allah balikin nabi. Wal asfiya, dan juga para orang yang terpilih, wal mursalina, dan juga para rasul. Sementara udah satu ikat sama kita, nggak usah dipulangin, ya kan? Ibaratnya gitu. Yefa'u lima, maka diketahui annal ma'yuba, bahwa sesungguhnya budak yang cacat, la yuradda, tidak akan dikembalikan, aidon juga. Maka ya seperti ibarat tadi, rambutan gak dibalikin karena udah terlanjur dibeli seikat. Nah nanti Allah juga membeli kita udah terlanjur bareng-bareng sama para nabi dan para rasul. Jadi gak mungkin Allah balikin gitu. Fafariha, maka gembira atau senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fariha, dan gembira juga siapa? Ashabuhu, para sahabatnya. Oh gitu ya Rasul ya. Jadi kalau walaupun kita jelek, semuanya jadi bagus. Makanya sholat jamaah kalian tuh jadi makmum loh, bukan jadi imam ya. Karena kadang orang suka gagal paham juga, ngibaratinnya seperti ini. Padahal maksudnya itu adalah untuk menjadi contoh yang baik. Jadi kalau untuk contoh mah tempat yang bagus, ya. Jadi misalnya ya, kalian merasa nggak bacaan sholat kalian bagus? Udah pas ya? Kan belum. Nah kalau kita sholat jamaah, nanti semua yang ada di situ diterima. Misal, Ustaz jadi imam ya, makmumnya Nanda gitu ya, Pak Is, Ustaz dan semua lah. Nah, bismillahnya Ustaz jelek, bismillahirrahmanirrahim Ustaz jelek. Bismillahirrahmanirrahimnya Kaifah misalnya, bagus. Gara-gara bismillahirrahmanirrahim Kaifah, ini kita semua sholatnya diterima. Alhamdulillahirabbil alamin Ustaz jelek. Alhamdulillahirabbil alamin Kaifah jelek. Alhamdulillahirabbil alaminnya Kaila bagus. Gara-gara alhamdulillahirabbil alaminnya Kaila, ini kita sholatnya diterima. Bismillah jelek, alhamdulillah jelek, ar-rahmanirrahimnya kita jelek semua bertiga. Nah kaleli ar-rahmanirrahim bagus. Gara-gara ar-rahmanirrahim kaleli, semuanya
terima. Nah itu yang disebut tadi tuh, kalau udah bagus, bagus semua. Paham nggak maksudnya? Kalau diberi contoh, kalian misalnya beli rambutan tadi ya, walaupun seikat, tetap kan contohnya yang bagus. Gak mungkin abangnya ngasih contoh yang busuk. Nih contohnya, busuk kan gak jadi beli. Ya enggak? Pasti ngasih contoh yang bagus. Bang manis tuh bang, rambutannya bang, manis ini. Coba aja. Boleh bang coba. Ya dikasih sama abangnya pasti ya bagus, yang manis nih. Oh iya manis, beli bang seikat. Sampai rumah busuk. Ya kan? Ya itu pasti ada yang busuk, gak mungkin manis semua, gak mungkin bagus semua, ya kan? Nah itu ibaratnya gitu. Bukan berarti, yo kalau begitu berarti sholat asal-asalan juga nggak boleh. Tetap sholat harus pakai ilmu, harus ngaji yang benar, bacaannya juga harus benar. Ya, baca Fatihahnya harus benar, rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, gitu. Jangan ada bercanda. Benar ya. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang benar jangan freestyle. Ada yang gitu. Jadi yang benar sholat tuh. Jadi bukan berarti terus kita kemudian asal-asalan, bukan ya. Maksudnya itu kita itu tetap dilihat Allah itu dalam satu komunitas muslimin. Makanya disebutin dalam surah Al-Zumar, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Wasiqo, dan digiring alladina taqaw, orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah ya, ilal jannati, menuju surga, zumaron, dengan berbondong-bondong. Titik. Rasulullah senang, sahabat juga senang mendapat informasi dari malaikat Jibril. Sumakola, kemudian berkata atau bertanya, maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li aliin, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, atau karamallahu wajhah. Radhiyallahu an artinya semoga Allah meridhoinya. Kalau karamallahu wajhah artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya Ali, wahai sepupuku Ali, karena Sayyidina Ali masih sepupu Nabi. Lima, karena apa? Bakaita, menangis kamu, indah qiraatin, ketika membaca lafaz Qul hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat 9. Kenapa kamu nangis pas baca ayat itu? Faqala, maka berkata siapa? Aliyun, Sayyidina Ali. Kaifa, maka bagaimana ya Rasul? La abki, tidaklah aku menangis. Yaqulu, sementara berfirman Allah Ta'ala, Qul hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa abuna, sementara bapak kita, yakni Adamu, Nabi Adam. Bapak kita kan Nabi Adam alaihi salam, karena adanya beliau itu a'laman nasi, adalah manusia yang paling tahu. Waqala, sebagaimana berfirman Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi haqqihi, dalam haknya, maksudnya dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, wa 'allama, dan mengajarkan, Allah mengajarkan Adama, akan Nabi Adam, al-asma'a, akan nama-nama, kullaha, semuanya. Nabi Adam itu dikasih tahu tentang nama-nama di dalam surga. Ini pohon, ini hewan,
ini daun. Malaikat kagak tahu loh. Wa nahnu, sementara kita, kata Sayyidina Ali, Nabi Adam mah pinter, semuanya dikasih tahu. Sementara kita, itulah na'lamu, tidaklah mengetahui, mislahu, sepertinya, sebagaimana Nabi Adam. Kaifa nastawi, maka bagaimana kita bisa sama, ma'ahu, bersamanya. Maka bagaimana mungkin kita sama dengan Nabi Adam yang serba tahu ya Rasul. Mendengar hal itu, faja'a, maka datang lagi Jabrailu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam datang lagi. Ustaz, malaikat Jibril gak capek bolak-balik? Ah sialan, dari tadi kayak gitu. Ada ya. Malaikat Jibril habis itu naik lagi, turun lagi, apa-apa. Waqala, dan berkata beliau, malaikat Jibril, Qul, katakanlah, ya Muhammadun, wahai Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, li aliyin, kepada Sayyidina Ali, sampaikan kepada Sayyidina Ali. Laisa dalika, bukanlah seperti demikian, maksudnya bukan begitu. Akan makna atau maksud zonanta, yang kamu kira. Walakin, akan tetapinya, la yastawi, tidaklah sama, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa? Al-kafiru, orang yang kafir, ma'al mu'minina, dengan orang-orang yang beriman. Maksudnya itu bukan yang tahu sama yang nggak tahu, orang pinter sama nggak pinter, tapi maksudnya antara orang kafir dengan orang mukmin. Ya, walaupun orang ini bodoh, nggak tahu asal dia beriman, ya syaratnya dia beriman, dia bisa masuk surga syaratnya ya. Tapi kalau dia kafir walaupun pinter, ya tetap masuk neraka. Li'annal kafiro, karena sesungguhnya orang kafir, itulah ya'budu, tidak menyembah, illa sonama, kecuali berhala. Orang kafir maka nyembahnya berhala. Wala yu'minu, dan dia tidak beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Dia gak percaya Allah, gak percaya hari akhirat. Makanya hidupnya senang-senang, mabok, judi, berantem. Sementara wal mu'mina, sedangkan orang yang beriman, itu aslinya innal mu'mina, innanya dibuang, dimazuk karena maklum. Sementara orang yang beriman itu ya'budu, menyembah Allah, akan Allah, maksudnya beribadah kepada Allah. Wa yaqulu, dan berkata, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, wa inin, dan masa. Setiap waktu, setiap masa dia baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tahu nggak itu lagu Roma Irama? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oh ya, Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kita baca loh tiap sholat minimal kan, minimal tiap sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Belum lagi ntar kalau tahlilan, ya kan, di depan ada besek, ada berkat, tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum lagi tak kalau maulid tanpa bendera, subhanallah walhamdulillah. Oh ya kan, tapi apa kayak gitu bagus, tapi ngaji juga, ngaji mikir ya.
bukan ngaji yang bawa bendera doang. Ngaji bawa bendera doang kan, bukan ngaji itu mah konvoy, demo. Ngaji itu bawa kitab, bukan bawa bendera. Okay. Jadi ini lanjutan hadis yang kemarin. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Wa idza asanu, dan ketika mereka melakukan kebaikan, kalau melakukan kebaikan, istabsyaru, maka mereka senang kalau bikin kebaikan. Wa idza asau, tetapi kalau mereka melakukan keburukan, tapi kalau melakukan keburukan, istighfaru, mereka memohon ampun. Kalau salah sama orang, dia minta maaf. Punya salah sama Allah, dia tobat. Wa idza safaru, dan ketika mereka bepergian, qasaru, maka mereka mengqasar salatnya. Wa aftaru, dan mereka berbuka puasa, tapi dikodo sama puasa di bulan berikutnya. Ini sama ya sama hadis pembuka sebelumnya. Ingat, musafirnya harus dalam keadaan di malam hari ya, bukan berangkat pas pagi terus mokel, bukan. Berangkatnya dari malam. Kalau dari pagi mokel gak boleh. Berangkat dari malam, nah pagi ini nggak puasa nggak apa-apa. Nah yang kayak gitu fala jurma, tidak berdosa. La yastawi, tidak sama. Al kafiru, orang kafir, ma'al mu'minina, dengan orang-orang yang beriman. Ya maka kagak sama lah orang kafir sama orang beriman. Li anal ma'wal kafiri, karena sesungguhnya tempat kembalinya orang kafir. Kan kalau orang kafir kan di akhirat tempat kembalinya finari, masuk ke dalam neraka. Sementara wa ma'wal mu'mini, sedangkan tempat kembalinya orang yang beriman, al jannata, ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.